Saya dan saudara pernah mengalami pergumulan yang hebat. Tentu jalan Tuhan yang diberikan kepada si A dan si B berbeda-beda. Tetapi intinya adalah Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan atau ujian melebihi kekuatan kita. Dia tahu dengan takaran yang pas untuk menguji kita. Dia paham betul kita. Tapi seringkali kita yang merasa dijauhi oleh Tuhan. Salam saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan kita, Yefta Servant of God. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita kembali bertemu melalui media ini supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain melalui firman Tuhan yang kita dengar dengan penyampaian sederhana, tetapi manakala hati kita dengan sukacita menyambutnya menjadi hal yang luar biasa. Salam persatuan tubuh Kristus. Saya harap saudara akan mengikuti sampai selesai supaya saudara dapat mengikutinya dengan baik dan memahami firman Tuhan itu dengan baik. Puji Tuhan saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan firman Tuhan kali ini. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur karena Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bila Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga Kau urapi hati kami masing-masing supaya kami dapat menerima firman-Mu dan memahami serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya saudara-saudara. Kita sekarang dihadapkan pada era yang sangat susah, sangat sulit. Ya, di sana sini banyak kabar yang kadang mengerikan, kadang mengharukan, kadang juga sedih kita ya. Dan juga simpati kami untuk gempa Cianjur yang terjadi tidak terduga-duga dan menelan banyak korban jiwa. Dan simpati kami yang terdalam buat warga Cianjur dan daerah semuanya, daerah yang saat ini mengalami bencana. Biarlah hendaklah kita jauh dari rasa sungut-sungut, tetapi kita akan mengintrospeksi diri, akan justru meningkatkan kita lebih dekat kepada Tuhan, karena Dialah pelindungan kita yang abadi. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi salam simpati kami bagi saudara-saudara kami yang ada di Cianjur sana. Dan kiranya Allah memberikan pemulihan, penguatan, penghiburan bagi saudara semua. Amin, puji Tuhan saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan hidup kita masing-masing, memang kita mempunyai pergumulan sendiri-sendiri ya. Ada yang dicobai atau diuji dengan hal-hal pekerjaan, ada yang diuji dengan hal pertanian, ada yang diuji dengan karir dan sebagainya. Tetapi percayalah, kalau hati kita sudah ada pendamaian dengan Tuhan, maka yang terucap dari kita adalah ucapan syukur, karena Tuhan memberikan kesempatan kita untuk introspeksi diri dengan apa yang terjadi. Saya dan saudara pernah mengalami pergumulan yang hebat. Tentu jalan Tuhan yang diberikan kepada si A dan si B berbeda-beda. Tetapi intinya adalah Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan atau ujian melebihi kekuatan kita. Dia tahu dengan takaran yang pas untuk menguji kita. Dia paham betul kita. Tapi seringkali kita yang merasa dijauhi oleh Tuhan. Kita sudah berdoa, Tuhan, saya sudah berdoa puluhan tahun, bertahun-tahun, tapi karena doa saya kenapa tidak dijawab? Atau saya sudah berdoa yang terbaik, Tuhan, kenapa Kau berikan yang seperti ini? Kekecewaan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, seperti pada kisah yang lalu, kita contoh Ayub. Diuji, dicoba sedemikian rupa, tapi dari mulutnya keluar kata syukur yang ada kepada Tuhan. Hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu, mencontoh apa yang sudah Tuhan contohkan di dalam Alkitab. Semuanya tentu ada maksud. Selama kita masih mengandalkan ego kita, selama kita masih mengandalkan kekuatan kita, di situ juga kita merasakan seolah-olah Tuhan jauh, seolah-olah Tuhan tidak mau dengar doa saya. Padahal saya sudah ke gereja, padahal saya sudah memuji Tuhan. Kenapa kok jawabannya berbeda dengan apa yang saya minta? Saudara-saudara,
Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Ayub pasal 22. Kita baca mulai ayat yang ke-22, 21. Ayub pasal 22 ayat 21 mulai. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Baik. Yang pertama, yang menjadi ciri orang yang bertobat atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atau menerima Tuhan sebagai pelindung kita adalah yang pertama. Dalam terjemahan lama dibacakan, saya akan bacakan seperti ini. Ya, yang pertama adalah hendaklah engkau berdamai dengan dia supaya engkau selamat, maka kembali akan berlaku atasmu perkara yang baik. Dalam terjemahan lama, ciri orang yang bertobat adalah dia orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Bagaimana caranya berdamai dengan Tuhan? Apapun yang kita lakukan, perbuatan kita dulu yang mengandalkan ego kita, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, selama ini saya jauh dari Engkau. Selama ini ternyata saya jauh dari perlindungan-Mu. Oh, tapi saya hanya meminta, tapi tidak ada ucapan syukur dari bibir saya. Saya hanya meminta. Jadi seringkali kalau kita analogikan, Tuhan tuh seperti teman kita dan sebagainya, suruh-suruh mulu kerjanya. Tuhan, berkati saya. Tuhan, sembuhkan saya. Nah, begitu tidak sembuhkan, katanya Tuhan berkuasa, tapi kenapa tidak sembuhkan saya? Oleh sebab itu, kita akan ubah cara berpikir kita, cara memperlakukan kita, cara menghargai Tuhan di atas segala-galanya kita. Berdamailah dengan Tuhan. Seringkali doa kita tidak dijawab. Kita lalu dengan gampangnya berkata dari mulut kita, "Di mana Tuhan? Saya sudah berdoa, tapi kenapa tidak dijawab-jawab? Saya sudah berdoa 5, bahkan 6, bahkan 7 tahun. Tetapi kenapa kegagalan yang terjadi di dalam hidup saya?" Maka dalam Ayub ini mencontohkan, berdamailah dengan Allah dalam terjemahan lama. Berdamai dengan Allah artinya menerima kuasa penuh, biar Tuhan yang memimpin kita, berdamai kita. Dari langkah kita, kehidupan kita, biar kita berdamai dengan Tuhan. Menyerahkan sepenuh hidup kita ke dalam kuat kuasa Tuhan. Itulah berdamai. Jadi seringkali kita salah sangka terhadap Tuhan. Seringkali kita ada titik jenuh, kita akan merasakan bosan, kita merasakan Tuhan tidak adil dan sebagainya. Karena keinginan kita tidak dijawab oleh Tuhan, atau belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi karena kita tidak ada rasa damai, berdamai dengan Allah, maka dari mulut kita meluncur kata-kata yang tidak pantas untuk Tuhan. Padahal jika saudara menyadari, seandainya Tuhan hitung-hitungan sama kita, maka siapakah kita di hadapannya? Siapakah kita di hadapan Tuhan? Begitu Tuhan ambil napas kita, bisa berbuat apa kita? Tuhan kasih sakit tubuh kita, bisa berbuat apa kita? Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, berdamailah dengan Tuhan. Berdamai dalam beribadah, juga sikap menghargai yang sungguh terhadap Tuhan. Dalam memuji Tuhan juga ada penghargaan yang tulus kepada Tuhan. Dalam mempersembahkan korban, juga itu harus ada perasaan yang tulus kepada Tuhan, yang terdorong hatinya dan yang kerelaan hatinya. Tidak ada paksaan, berdamai dengan Tuhan. Lalu selanjutnya ayat 23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri,
apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam lemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Ya, cukup. Nah, ayat 24, ayat yang 23 saya bacakan dalam terjemahan lama. Jikalau engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa, engkau akan dibangunkan pula kelak. Jauhkanlah kiranya segala kejahatan daripada kemahmu. Setelah berdamai, memahami maksud Tuhan, berdamai dengan Tuhan, maka bertobatlah. Kesalahan yang sudah kita perbuat selama kita masih mengandalkan kekuatan kita, kita tinggalkan jauh-jauh. Jangan kita jatuh pada lubang yang sama. Selama kita masih mengandalkan kekuatan kita, Tuhan izinkan tidak terjadi. Semuanya sepertinya gagal semua kita perbuat. Kenapa? Semuanya karena ego kita yang di depan, tidak berdamai dengan Tuhan, tidak menyerahkan sepenuhnya segala urusan kepada Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah. Karena dari pertobatan itu Tuhan katakan pada ayat terjemahan yang biasa dikatakan, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Nah, setelah kita bertobat dari perbuatan-perbuatan yang lama kita, maka hendaklah kita menjauhkan diri dari perbuatan curang dalam kemahmu. Setelah kita bertobat, maka kita yang adalah tubuh kita adalah bait Allah, maka selayaknya lah Allah yang berhadirat di dalam hidup kita, Allah yang memimpin segala aspek hidup kita. Berdamai dengan Allah, bertobat, lalu menjauhkanlah kejahatan dari kemahmu. Kita jaga kemah kita, tubuh kita yang adalah bait Allah yang suci. Kita akan jaga dari hari lepas hari, supaya tidak ada kecurangan daripadanya. Seringkali kita hanya menginginkan yang baik-baik saja menurut pemandangan kita dari Tuhan. Diberkati, haleluya. Disembuhkan penyakit, haleluya. Begitu diuji, kita katakan, kok begini ya? Kita mengeluh lagi. Padahal perintahnya firman Tuhan dikatakan, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Nah, kalau saudara sekarang ini sedang marak gitu ya. Kalau saudara perhatikan, emas Ofir itu emas yang dari tempat yang sangat luar biasa, istimewa. Dan ini masih dalam penyelidikan. Ya. Dan itu tempatnya juga sedang dalam perdebatan. Ada juga yang katakan di India, ada di mana, dan nanti pasti ketemu. Nanti pasti dengan hikmat Tuhan akan ditunjukkan bahwa itu menggambarkan satu emas yang sangat luar biasa, yang istimewa, yang murni. Jadi artinya bahwa karena kita sudah bertobat, maka kemewahan kita itu menjadi tidak berarti kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita ambil rohaninya saja, kita ambil inti rohaninya saja. Membuang emas dari Ofir itu ke debu, artinya kemegahan duniawi menjadi tidak berguna lagi saat kita mengerti bahwa kasih Tuhan lebih luar biasa dari hidup kita. Sehingga kita akan memahami kenapa Tuhan berkati kita, supaya kita bisa memberkati orang lain. Dulu mungkin kita diberkati hanya untuk memupuk harta, untuk pundi-pundi kita sendiri. Tapi setelah mengenal Tuhan, maka ada berkat bagiannya orang lain yang harus kita salurkan. Entah itu untuk pekerjaan Tuhan,
Entah itu untuk membantu orang yang kekurangan. Dengan berkat kita bisa memberkati orang lain. Mungkin dulu sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum mengasihi Tuhan, sebelum berdamai dengan Tuhan, kita anggap harta segala-galanya buat kita. Kita tidak peduli dengan sekeliling, kita tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tapi setelah ada pertobatan, pendamaian dengan Tuhan, maka kasih Tuhan lebih berharga dari bentuk apapun, bahkan emas, Ofir sekalipun. Jadi saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara pernah mengalami hal-hal semacam itu, terjebak pada situasi di mana mengalami kebingungan, mengalami kebimbangan antara maju terus mengikut Tuhan atau siap mundur tapi dapat berkat yang luar biasa. Tapi setelah kita baca firman Tuhan ini, kita perlu memang berkat itu, kita perlu memang kekayaan itu untuk memberkati orang lain. Tetapi saudara-saudara, hendaklah kita berdamai dulu dengan Tuhan, bertobat, menjauhi kejahatan dari kemahmu, dari tubuhmu, maka engkau akan mengerti maksud Tuhan memberkatimu, maksud Tuhan memberikan kedudukan kepadamu, maksud Tuhan berikan jabatan kepadamu, karena semua itu untuk memberkati orang lain. Saudara diberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Lalu ayatnya yang ke 26. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Amin. Lalu engkau bersukacita akan Yang Maha Kuasa kelak dan engkau pun akan mengadah kepada Allah. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang sudah bertobat kepada Tuhan adalah dia selalu mengucap syukur, menghadap Tuhan dengan ucapan syukur. Menghadap Tuhan bukan dengan bersungut-sungut. Kalau ada masalah baru Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Begitu sudah selesai masalah, lupa lagi, ya. Kadang-kadang diingetin, saya nggak ke gereja, aduh ntar dulu ya, saya banyak arisan, saya banyak urusan dan sebagainya. Jadi datang ke gereja, datang kepada Tuhan itu kalau ada perlunya saja. Begitu sudah selesai, urusan selesai, sudah, dadah. Dipikir Tuhan itu tuh tabib, dipikir Tuhan itu hanya dinas sosial yang kita perlu dana ambil sama Tuhan gitu ya. Tidak. Dikatakan di sini bahwa ayatnya yang ke-26, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Menengadah, mengucap syukur, ya Tuhan terima kasih karena Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami nafas hidup, memberikan kami pemeliharaan untuk keluarga kami, untuk usaha kami dan sebagainya. Mengucap syukur, tidak bersungut-sungut. Itulah ciri-ciri orang yang sudah bertobat, ciri-ciri orang yang mau masuk dalam kemah suci, mau dikoreksi, masuk pintu gerbang, halaman, ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan dan seterusnya, meningkat terus. Oleh sebab itu orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang menjauhi kejahatan dari kemahnya. Di ayat sebelumnya tadi, itulah orang-orang yang sudah bertobat. Artinya mau menerima pribadi Tuhan Yesus, dikoreksi dosa-dosanya, dan mengalami pembasuhan, mengalami pendamaian dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayatnya yang ke-27 dan 28. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Dia akan mengabulkan doamu. Ya. Engkau akan membayar nazarmu. Ya. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Amin. Ini akibat kalau sudah bertobat, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Saya beritahu saudara-saudara, jika saudara sakit apapun, coba koreksi diri. Mungkin saudara pernah bersalah dengan orang lain, atau mungkin saudara menahan akar pahit, menimbun akar pahit dalam hatimu. Bebaskan itu, ampuni. Saudara juga mengampuni orang lain, tapi saudara juga mohon ampun pada Tuhan. Tuhan, saya sudah menyakiti A, B, dan C.
maka Tuhan akan bertindak menolong penyakitmu. Selama engkau masih menganggap bahwa dirimu baik-baik saja, tidak ada masalah, Tuhan juga akan biarkan sampai sejauh mana kamu berserah kepada Tuhan. Berdamai dulu dengan Tuhan, baru engkau berdoa, Tuhan, ampuni saya, sembuhkan penyakit saya, Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, sembuhkan penyakit saya. Tapi terlebih dahulu saudara mengampuni yang bersalah kepadamu, dan juga meminta ampun kepada orang-orang yang sudah engkau sakiti. Maka disitulah akan terjadi pemulihan, pemulihan dari Allah. Selama engkau belum memiliki pendamaian dengan sesama atau dengan Tuhan, maka Tuhan izinkan saudara tersiksa dengan sakit saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, itu seperti janji firman Tuhan tadi, jika kau sudah bertobat, maka jauhkanlah kejahatan dari kemahmu. Sebaliknya, kalau kita sudah menjauhkan kejahatan dari kemah, dari tubuh kita, dari hidup kita, maka jauhlah penyakit itu dari kita. Ada kalanya Tuhan izinkan sakit itu datang kepada kita supaya kita introspeksi diri. Ada kalanya seizin Tuhan penyakit itu ada di dalam tubuh kita supaya kita mengerti kasih Tuhan begitu luar biasa. Kurang apa salehnya Ayub? Tuhan izinkan cobaan terjadi. Itu sebagai gambaran kepada kita. Jadi Tuhan punya hak mutlak atas hidup kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena korban kita, tapi itu semua karena hak mutlak Tuhan mau menyelamatkan kita, menolong kita. Kita hanya memohon belas kasih Tuhan saja. Tuhan, kiranya berbelas kasihan kepada hamba-Mu ini. Engkau tolong ya Tuhan. Engkau angkat segala penyakitnya. Engkau pulihkan ekonomi saya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih kepada hamba-Mu ini. Engkau bimbing hamba-Mu ini menjadi saluran berkat untuk banyak umat, untuk banyak orang jiwa terkasih Tuhan yang membutuhkan pertolongan, jamahan Tuhan. Jadi pada saat saudara mengalami ujian, hindari sumut di dalam mulut kita, tetapi hendaklah itu syukur yang terjadi. Lalu ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Oke, baik, itu ayat 29. Saya baca terjemahan lama. Jikalau direndahkan orang, maka katamu, baiklah ditinggikan. Lalu mata yang tunduk itu menengadah kepada keleluasaan. Ya, rendahkanlah dirimu. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah mengaku orang yang bertobat, maka rendahkanlah dirimu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Artinya penuh hormat, merasa dirinya tidak punya apapun tanpa kekuatan Tuhan. Masalah boleh datang, perselisihan paham boleh datang, tetapi rendahkanlah dirimu. Supaya di hadapan Allah kita berkenan. Firman Tuhan katakan Tuhan akan meratakan orang yang angkuh dan meninggikan orang yang rendah hati. Lalu ayat 30 ayat terakhir. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Baik. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Manakala kita sudah pendamaian dengan Tuhan, bertobat, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, maka walaupun orang akan berniat jahat kepada kita, seizin Tuhan, Tuhan pelindungi kita, Tuhan lindungi kita. Pada saat kita belum mengandalkan Tuhan,
selalu gagal dan gagal dan gagal terus. Tetapi begitu kita mengenal Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu, karena perbuatan tanganmu. Engkau diperhatikan oleh Tuhan, engkau ada perlindungan dari Tuhan, perbuatan tanganmu baik. Ada perubahan dalam hidupmu, maka perubahan perbuatan tanganmu pun menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berharap saudara-saudara mempunyai kesaksian yang luar biasa dalam ikut Tuhan. Saudara mengalami mujizat pun karena saudara memang mengasihi Tuhan. Saudara mengalami kasih Tuhan juga karena memang saudara mengasihi Tuhan lebih sungguh. Saya berharap saudara manakala menghadap Tuhan, bukan karena saudara hanya butuhnya saja, tetapi juga menghadap Tuhan dengan ucapan syukur yang penuh kepada Tuhan. Sehingga engkau layak menjadi orang yang bertobat, orang yang masuk dalam kemah suci, mau diperbaharui dari hari lepas hari. Puji Tuhan saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Di dalam kisah Ayub, di dalam Ayub ini, yaitu dalam Ayub pasal 22 ayat 21 sampai 30, saudara akan renungkan kembali nanti. Saudara akan menerima hikmat istimewa dari Tuhan setelah saudara merenungi secara pribadi. Saya berharap saudara mengalami keubahan dari hari lepas hari, mau diubahkan oleh Tuhan dari hari lepas hari. Bagi saudara yang sakit, saudara yang dalam kelemahan tubuh, berdamailah dengan Tuhan, introspeksi diri apa yang sudah saudara perbuat, apa yang sudah saudara perbuat untuk orang lain. Jika saudara bersalah dengan orang lain, minta ampun sama Tuhan dan minta ampun kalau ada orangnya di situ. Kalau tidak, saudara di hadapan Tuhan, Tuhan saya ampuni, saya sudah berbuat salah kepada orang A, B, C, D. Atau jika saudara merasa disakiti oleh orang lain, Tuhan berkata, ampun ya Tuhan, orang yang sudah menyakiti saya, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dengan kelepasan semua itu, maka lepas pula penyakit yang saudara hadapi saat ini. Saudara dibebaskan dari rasa sakit karena saudara terlebih dahulu sudah membebaskan kepahitan dalam hidup, dalam hatimu. Amin saudara-saudara. Saya percaya saudara yang sakit saat ini mulai berdoa dan introspeksi diri, maka Tuhan jamah saudara dengan ajaib. Puji Tuhan. Bagi saudara yang mungkin mau doa, bantuan doa, topang doa, atau apapun, atau saudara mau memberkati pelayanan ini dengan ucapan syukur, silakan hubungi nomor WA yang ada tertera di sini untuk support pelayanan dan sebagainya. Silakan. Kami hanya hamba kecil ingin menyampaikan sesuatu sesuai dengan talenta yang Tuhan beri bagi kami. Dan kiranya Allah berkenan atas pelayanan kita hari ini, dan Allah bekerja luar biasa dalam hidup saudara. Yang sakit katakan sembuh, karena saudara sudah mengampuni orang lain. Haleluya. Amin.